mungkin teknologi itu diurut ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya akan ketahuan. Meskipun itu untuk coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya. Andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti. Bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang, kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari partai sebar ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli. Dan itu dikatakan dari Jokowi ya. Nah dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah berarti ijazah yang salah itu dia yang menyebarkan, masuk perangkap dia itu langsung aja. Kalau dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita itu menyebar. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama. Iya, karena lawyernya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi harus nuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta di UGM karena tahun 2017 Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi yang sama dengan yang dikeluarkan Dian Sandi, dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kaitannya teman-temannya dan dibesarkan dalam infokus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah jadi karena itu cukup identik, dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan gitu. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Enggak ada. Ya gitu. Memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika. Ya, kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang benar itu dipotong. Ya kan. Jadi soalnya kami itu mohon maaf gitu.